Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jafar Trimulana, sering dikenal Jabs Queenpad. Pada video kali ini saya ingin menceramahi kalian sedikit ya. Kenapa orang di trading forex khususnya banyak yang ganti strategi? Kenapa tebak? Ya, di sini akan saya kupas tuntas ya. Sebelumnya, not financial advice. Di sini disclaimer dulu. Di sini nggak ada sarana rekomendasi ataupun jual beli yang menentukan apapun itu ya. Di sini hanya edukasi semata. Semoga kalian juga teredukasi dan semoga bermanfaat ya. Oke, amin. Oke, langsung aja di sini. Kenapa banyak orang yang ganti-ganti strategi sih di trading khususnya? Karena satu, dia nggak percaya diri, nggak percaya, ya. Di sini banyak orang sebenarnya tuh satu, ketika dia udah punya basic, misalnya, ya kita berbicara realistis aja di sini ya. Misalnya kalian semua di sini, ya abang-abang, udah trading 3 bulan, nggak mungkin 3 bulan kalian nggak paham strategi. Baik itu strategi cuma SNR, saya paham betul gitu ya. 3 bulan sebenarnya udah mahir banget, harusnya ya. Walaupun basic-basicnya SNR, ya. Sebenarnya oke-oke aja. Mau strategi apapun, jangan pernah ganti strateginya, Pak. Tapi ganti gaya tradingnya. Udah sering kali saya ingatkan, ganti gaya tradingnya. Bukan termasuk strategi, enggak. Strategi tetap itu-itu aja. Tapi evaluasi, ganti gayanya, ya. Bukan ubah caranya, Pak. Seperti itu. Jadi tetap caranya tetap SNR, ya. Ditambahi bumbu dapur kayak misalnya ada indikator yang membantu toh, ya. Terus kayak ada Fibonacci ataupun apa, backtesting lagi, ya. Bukan real test. Kebanyakan orang ini malas backtest, Pak. Sebenarnya backtest itu penting atau enggak sih? Penting buat pengukuran ataupun uji coba pada strategi yang kita tentukan, Pak. Ketika kita punya salah satu strategi SNR, SMC, ICT dan lain-lain, R kebon, R tai lah, bebas ya. Oke, Bang-abang, ya. Jadi jangan pernah ganti strateginya, tapi ubah caranya, ubah gaya tradingnya maksudnya, ya. Saya pun pribadi strategi cuma SNR, yang saya tambahi dengan mungkin ini seperti itu. Ulik sedikit jadi manusia, ya. Saya yakin betul orang-orang pada males backtesting nggak penting segala macam. Backtest itu sangat penting. Jangan mentang-mentang lu punya strategi, lu terus profit besokannya mau profit lagi, mimpi. Ini market, Pak, liar, XAUSD, ya apalagi sangat kejam ya. Orang mana yang bisa ngelawan XAU, ya? Lawan kita tuh broker, institusi, market maker, Pak. Ya, yang menggerakkan pasar itu cuma ada 3. Broker, institusi, dan market maker, Pak. Untuk retail seperti kita nggak bisa, Pak, menggerakkan market tuh. Ya, banyak bayar belum tentu. Ya, sekarang logikanya gini, kenapa misalnya kita di trading forex, ya, kalau misalnya kita bisa menggerakkan market dengan strategi si A, si B, si C, ya, kita open aja 50 lot. Emang market gerak? Enggak, Pak. Market tetap seperti itu, karena memang pada dasarnya bukan kita yang menggerakkan market, tapi ketiga hal tersebut. Jadi jangan semerta-merta kita punya strategi kita open 50 lot, ya. Kenapa nggak buy aja tuh di akun demo 1000 lot, terus candle nanti naik? Kan nggak seperti itu, Pak, konsepnya, Pak. Jadi harus dipahami betul, ya. Stigmanya satu, bukan kita yang menggerakkan market. Berarti strategi apapun itu kita nggak bisa menggerakkan market, tapi kita bisa memprediksi ataupun menganalisa cara kerjanya market ini seperti apa. Dengan strategi si A, si B, si C yang tadi kita bilang, ya. Jadi tetap gunakan strategi yang sebelumnya kamu profit, ya. Banyak orang yang skeptis dan banyak orang juga yang salah kaprah. Dia ganti strategi, dia menentukan cuan. Enggak, Pak. Banyak orang yang ganti strategi malah jadi boncos, Pak. Boncos abis-abisan. Saya punya member pengusaha tambang ya di sini, orang Kalimantan. Saldonya kalau deposit trading itu 7M, Pak, 8M, ya. Pernah ke rumah saya, ya. 2 kali kita ketemu, dia punya toko emas, ya. Dia sekali depo 8M. Dia bilang katanya, "Bang, saya open nih malah kok market gak gerak ya." Gak bisa, Pak, yang tadi saya bilang. Strategi apapun gak akan bisa menggerakkan market. Sadar betul, retail forex. Yang kita tradingkan di forex ini nilai kontrak. CFD, contract for difference, ya. Kita mengikuti arus institusi besar. Kita mengikuti arus market maker yang ada. Ya, seperti itu. Oh, berarti dikatakan ini judi segala macam. Ini bukan ranah saya untuk menjawab judi atau bukan. Semuanya kalau dibilang judi, kita juga berjudi sama diri kita. Yang terpenting kita nggak merugikan orang, itu aja. Baik lagi ke dosa masing-masing, ya. Oke, abang-abang semuanya. Oke, langsung lagi di sini. Nah, banyak orang yang ganti strategi karena yang tadi saya bilang. Seperti itu, dia nggak pede. Dia nggak pede satu, dan dia tuh sebenarnya terlalu banyak nonton video-video yang berbau-bau trading. Sebenarnya gini, Pak. Makanya ya saya nggak setuju juga dengan orang-orang yang di sana, di luar sana, khususnya trading flexingnya kayak seakan-akan gini. 50M gini ini ya, 50M, 100M itu sebenarnya akun demo. Dan akhirnya si orang tersebut yang tadi punya strategi si A bertanya, "Bang, cara masuk VIP gimana? Bang, cara masuk kelas gimana? Saya mau tahu dong strategi apa." Nah, disitulah penyakit utamanya. Kalau udah percaya sama strategi satu, udah, Pak,
fokus aja sama strategi satunya Pak. Jangan pernah ganti-ganti strateginya, apalagi tergiur sama orang yang memamerkan seperti itu. Kalau kita belum cek track recordnya, portofolionya, ya. Karena banyak sekali di luar ini, ya, khususnya di industri forex ini, banyak yang memanfaatkan momen, ya, untuk menjadi seakan-akan dia mentor paling hebat. Saya di sini bukan mentor, apalagi saya di sini bukan orang paling hebat. Saya di sini hanya edukasi saja, ya. Di sini juga saya ada kelas juga, tapi bukan berarti kalian harus masuk kelas saya, enggak Pak. Di sini kita realistis aja. Di sini saya mau menyehatkan kalian semuanya bahwasannya banyak orang yang seperti itu Pak. Ganti strategi karena melihat orang ataupun ya termasuk faktor utamanya, ibaratnya lah. Faktor utamanya karena dia melihat orang yang profitnya besar. Dan akhirnya dia tertarik nanya, gimana Bang caranya? Masuk VIP dong Bang. Ketika dia masuk, dia mencoba strategi tersebut dan akhirnya itu gagal dan dia akhirnya pusing Pak. Padahal strategi sebelumnya itu profitnya gede loh. Ya. Rata-rata orang yang masuk trading terus MC awalnya apa? Profit gak? Coba. Pasti profit kok. Banyak orang yang di trading ini awalnya profit. Karena apa? Dia menggunakan strategi yang masuk akal. Dan dia nggak punya beban pikiran. Dan dia nggak punya ambisi besar. Ya, sehingga otaknya pun tenang dan pikirannya tenang sehingga tradingnya pun masuk Pak. Seperti itu. Jadi jangan ganti strategi, sekali lagi saya bilang. Jangan ganti strateginya. Dan jangan tergiur sama orang-orang yang memamerkan seperti itu. Ambil yang baiknya aja untuk penambahan kita. Oh mungkin ditambah ini nih, dikombinasi ini masuk nih. Kayak saya punya strategi itu ada Elliott Wave. Ya, saya pakai Elliott Wave, pakai harmonic pattern. Ya, saya pakai Dow Theory, pakai SNR. Itu semua saya tambah, tapi saya nggak pernah ubah strateginya. Tetap saya tambah, misal SNR, oh di SNR nih dikombinasi sama ini cocok nih. Dasar tetap SNR Pak. Gitu. Dasar tetap SNR dan trendline, di mana SNR-nya, di mana support dan resistennya, di mana supply dan demand-nya. Saya tambahi ini lagi seperti itu. Dikombinasikan, jangan ganti gitu loh mas saya. Jadi jangan semerta-merta kita tergiur sama orang-orang dan akhirnya dia keren-kerenan. Banyak orang misalnya kayak SL 10 pip ya, banyak ya. SL 10 pip, SL 5 pip, saya tanya, ayo kita backtest, saya pengen lihat gaya tradingnya dia. Sama-sama deposit kita. Abang deposit di broker A, saya deposit di broker A sama kayak abang. Saya ikutin abang. Kalau emang bisa SL 5 pip, saya mau Pak. Apalagi gold sekarang yang terus terang aja ya. Di sini gold ini kan ya. Market XAU ini, market XAU USD ini sama dengan market liar. Ini liar parah Pak, saya sebutnya. Market yang cukup amat liar. Dengan sekarang gold di tahun 2026. Liar Pak, bukan 2020 lagi eranya. 2020 gold masih diambang 1.500, 1.400 Pak. Masih enak ya. Sekarang ya udah tahun 2006 market tinggi. Ada orang yang saya pengen gold ke 10.000. Semakin harga gold tinggi, semakin volatilitasnya tinggi Pak. Kita tradingnya gimana Pak? 1 menit aja sekarang udah 100 pip Pak. Dulu 1 menitnya cuma berapa? 30 pip toh. 20 pip itu udah besar loh ya. Nah dari situlah akhirnya kita belajar ya bahwasannya strategi apapun gak menjamin kita profit ya. Semakin kita tradingnya seperti itu nggak akan pernah bisa grow akunnya Pak. Jadi saran dari saya ya mau trading dimanapun yang penting kita taat sama strategi utamanya. Apa yang strategi utama yang kalian bikin profit? Coba flashback lagi ke masa lalunya. Ingat deh, pas kalian ini masuk di trading ini, apa coba ingat-ingat strategi yang bikin kalian profit sehingga kalian bisa profit dan berujung MC. Banyak orang yang margin call karena ini sebenarnya. Dia ganti strategi, dia tergiur dengan mentor-mentor semua segala macam ya, dan akhirnya dia overconfident, merubah gaya plan strateginya. Cobain apa sih namanya? ICT, terus apa lagi dah? SMC. Terus apa lagi deh? Alchemis ya, Alce. Terus MSNSE apa? MSNR. Apa lagi tuh? Saya lihat lagi kemarin ada yang lihat katanya strategi rock apa ya? Strategi BGR. Bogor apa BGR? Bogor berarti. Oh Bogor. Ada lagi ya kan? Jadi ntar saya bikin deh nih strategi Indonesia SNR ya, mengharumkan nama Malaysia, negara sendiri nggak diharumin, aneh anjir ya. Cinta merah putih kita bro ya. Jadi ini SNR ini, ICT ini, SMC ini sebenarnya masuk itu tetap ke SNR, tetap SNR Pak. Nggak ada lagi strategi yang selain menggunakan SNR. Apa strategi nggak menggunakan SNR? Coba ya. Nggak ada. Terus kayak apa sih namanya, kayak liquidity segala macam, sweep segala macam, apapun saya nggak ngerti itu lah. Saya nggak ngerti itu. Saya cuma tahunya tuh kayak dia naik, oh dia ngambil harga baru nih, ya. Simpelnya seperti, oh dia coach ini berubah tren nih.
Terus ini breakout nih, dia breakout di sini, breakout, oh dia nih breakout nih. Nggak usah diganti-ganti jadi bos, itu singkatan kata ataupun jual kata, seakan-akan itu keren strateginya, dan akhirnya kalian bertanya, gimana bang caranya? Itu fakta anjir. Ya, udah Pak, makanya fokus sama strateginya, fokus sama plannya, tonton video saya tentang batasan resiko money management ya. Semoga kalian teredukasi, dan sekian dari Jab School. Terima kasih. Thank you.